Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lewat pada pertemuan yang lalu, kisah yang sangat menakjubkan yang menjelaskan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan pintu taubat terbuka bagi pelaku dosa manapun, bagi mereka yang mau bertaubat. Tetapi semua ini datang juga disertai dengan upaya si hamba. Sebab terlihat upaya si pembunuh ingin baik, mengikuti nasihat, meninggalkan negerinya ke tempat negeri yang di situ hamba-hamba Allah memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kesungguhan si pembunuh terlihat pada saat-saat akan meninggal. Dia betul-betul mengupayakan dirinya untuk tetap melangkah sampai akhirnya berhasil dadanya menghadap ke negeri yang dituduh dan menang tipis hanya sejengkal. Tapi semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan bumi yang baik mendekat dan bumi yang jelek menjauh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Karena itu minta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sangat luas rahmatnya, jangan kita menjadi hamba-hambanya yang justru menutup pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih kisah. Hanya ini lebih panjang dan kisah ini lebih menakjubkan. Baik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa Abdullah ibn Ka'ab bin Malik wa kana qaid Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina ami. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ghazwati Tabuk. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan beliau ini adalah penuntunnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dari anak-anaknya. Ketika Ka'ab bin Malik telah buta. Beliau berkata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kisah beliau ketika beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Tabuk. Baik. Perang Tabuk
Ini peperangan yang sangat hebat. Hebat perkaranya. Walaupun tidak ada peperangan di dalam perang Tabuk ini. Hanya hebat perkaranya sebab di antara semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tentukan arahnya kemana. Adapun perang Tabuk, Nabi perjelas kita akan ke sana. Diumumkan secara terang-terangan. Peperangan yang lainnya, Nabi warra bi ghairiha. Nabi tidak sebutkan mau ke mana. Kalau Nabi akan ke selatan, Nabi keluar ke arah lainnya, supaya orang menganggap, dan nanti di perjalanan Nabi betul-betul mengarah ke sana. Tapi perang Tabuk tegas, jelas, Nabi umumkan. Peperangan ini yang dikenal juga dengan Jaishul Usrah, pasukan sulit. Sebab sangat-sangat sulit kondisi ketika itu. Dan di sini nampak kedermawanan sahabat Utsman, kedermawanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa pemilik dua cahaya? Sebab beliau yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat yang para malaikat pun malu kepada beliau radhiyallahu anhu. Beliau mengeluarkan hartanya yang sangat-sangat banyak untuk mempersiapkan pasukan yang dalam kesulitan ini. Baik, dan ada peristiwa sehubungan dengan taubat dalam peristiwa perang Tabuk. Ini satu sisi perang Tabuk. Kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tertinggal dalam perang Tabuk. Akhirnya mendapatkan proses pemboikotan selama 50 malam 49 hari. Tetapi berhasil mendapatkan taubat yang sangat luar biasa hebatnya taubat itu. Akhirnya kondisi beliau sebelum bertaubat dan begitu setelah bertaubat, lahir kedudukannya lebih tinggi dari sebelum bertaubat. Baik. Kita baca kisah ini langsung dijelaskan oleh anak beliau, Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau yang menuntun bapaknya ketika bapaknya sudah tua. Seorang ayah berhasil mendidik anak yang soleh, yang menjadi penuntun orang tuanya di saat tuanya orang tuanya. Qala Ka'ab, berkatalah Ka'ab, lam atakhallaf ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa an. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina 'aduwwihim ala ghairi mi'ad. Wa laqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal 'Aqabah
hina tawafaqna 'ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr wa in kanat Badrun adkara fi an-nas minha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan yang Nabi ikuti satu pun, kecuali perang Tabuk. Hanya saja saya telah tertinggal dalam perang Badar. Berarti dua kali tertinggal. Satu perang Tabuk, yang kedua perang Badar. Tapi beliau hitung hanya perang Tabuk. Perang Badar beliau ungkap juga, hanya beliau tidak hitung sebagai kesalahan. Kenapa? Beliau jelaskan, Nabi tidak mencela seorang pun yang tertinggal dalam perang Badar. Kenapa? Beliau jelaskan, sebab tidaklah beliau keluar bersama kaum muslimin kecuali karena menginginkan air Quraisy, kafilah dagangku Quraisy. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumpul antara mereka dengan musuh mereka tanpa perjanjian. Berarti beliau tertinggal dari perang Badar. Tapi Nabi tidak celah. Disebutkan alasannya. Hanya perang Badar, perang besar. Orang-orang yang hadir dalamnya mendapatkan keutamaan besar. Untuk mengimbangi keutamaan itu, beliau sebut. Dan sungguh saya telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW Lailatul Aqabah. Ketika kami saling mengikat janji untuk hidup mati di atas Islam. Ini juga keutamaannya besar. Bai'atul Aqabah. Orang yang berbaiat di bawah pohon itu telah mendapatkan jaminan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hadir, kata beliau, saya tidak hadir perang Badar. Hanya saya hadir Lailatul Aqabah. Dan kata beliau, saya tidak suka kalau annali biha mashhad Badar. Kalau misalnya ini mau ditukar dengan peristiwa Badar. Artinya beliau berpendapat bahwa lebih mengutamakan keutamaan orang-orang yang hadir dalam Bai'atul Aqabah ini. Walaupun kata beliau peristiwa Badar lebih disebut oleh orang-orang dari peristiwa malam Lailatul Aqabah itu. Baik. Dan kebanyakan ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang hadir dalam perang Badar itu lebih utama. Tapi yang hadir dalam Lailatul Aqabah ini keutamaannya pun sangat-sangat besar. Sebab semuanya mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan selamat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau menceritakan bahwa beliau tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun yang Nabi ikut. Ghazaha dan Rasulullah ikut. Dan Nabi SAW mengalami banyak peperangan. Jadi perang dalam rangka tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kelemahan yang ada pada kaum muslimin. Mereka tidak mampu menegakkan jihad ini
Karena banyak sekali sebab-sebab. Tapi kita harus akui kita lemah di sini. Di sisi lain yang mau berjihad, jihadnya salah. Tidak pada tempatnya. Tapi ingat, ada niat dan ada langkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Lakukan persiapan sejak sekarang, sebelumnya dan seterusnya. Harus punya persiapan. Niat pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ay yaghzuwa, fama mata ala syu'batin min syu'abin nifaq." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belum pernah berperang dan tidak membetikkan di dalam hatinya untuk berperang, kemudian meninggal, maka meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Kita tidak tahu apakah dalam sejarah hidup kita akan diperhadapkan dengan peperangan. Tapi ingat, sudah ada beberapa negara yang diserang oleh negeri-negeri kafir. Atas nama ini dan atas nama itu. Dan di negeri kita, Indonesia sendiri, beberapa orang-orang kafir melakukan penyerangan. Anggap misalnya peristiwa Ambon. Baik. Dan terus-menerus orang-orang kafir menginginkan supaya kaum muslimin binasa, rendah, hina, atau berbalik kepada agama mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kepada engkau orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah ridha. Ini harus dicamkan betul. Mereka tidak akan pernah rela sampai kita menjadi pengikut mereka. Murtad menjadi Yahudi atau menjadi Nasara. Dan ini terus diupayakan. Hanya dalam bentuk memerangi kita, mengikat leher kita dan memaksa kita murtad. Kalau tidak dibunuh, ini belum dinampakkan secara terang-terangan. Tetapi serangan-serangan untuk memurtadkan kita, itu ada. Program-program internasional atau yang lokalnya melalui bantuan, pendidikan, budaya, syubhat-syubhat, kadar-kadarnya mereka. Yang dikadar memang langsung oleh orang-orang kafir, mustasyriqin, para orientalis, yang kemudian dimasukkan ke negeri kita menjadi tokoh-tokoh agama, menyeru dan berusaha memurtadkan kaum muslimin. Secara terang-terangan atau secara halus. Pikiran-pikiran yang berusaha merusak akidah kita. Perfilman itu sarana besar. Komik-komik itu sarana besar. Majalah-majalah itu sarana besar untuk merusak kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan persiapan untuk menghadapi mereka. Min quwwah kata Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu mencakup kekuatan makna dan kekuatan fisik. Kekuatan makna ilmu, iman, amalan, permantap ilmu, kokohkan iman, wujudkan keikhlasan, bersihkan diri dari kesyirikan, tegakkan sunnah, jauhkan diri dari bid'ah. Terus lakukan perbaikan-perbaikan untuk diri, masyarakat. Tegakkan amalan-amalan soleh, jauhkan diri dari amalan-amalan soleh. Itu persiapan. Niatkan itu untuk menghadapi. Kalau kita ditakdirkan meninggal sebelum menghadapinya, maka innamal a'malu
binniyat wa innama likulli imrin ma nawaa. Tapi perintah ini telah jelas. Wa'iddu lahum. Persiapkan untuk mereka. Ini perintah sudah kena kita. Setiap orang sudah kena harus melakukan persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Lakukan persiapan. Untuk mereka, mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwah. Dari sebutkan kekuatannya apa, supaya mencakup segala kekuatan untuk menghadapi mereka. Dan yang terbesar adalah kekuatan ilmu, kekuatan iman. Kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan ketauhidan, keikhlasan, selamatnya seseorang dari kesyirikan. Saya tidak akan dibenarkan ikut dalam peperangan kalau di atas kesyirikan. Lihat dalam perang Hunain, sudah lewat dalam kajian kita. Banyak sahabat Nabi yang baru Islam, tapi di tengah jalan minta dibuatkan juga pohon bidara, pohon supaya dia gantung-gantungkan pedangnya di situ. Tapi dalam rangka membela agama Allah sekarang. Tapi dia masih menganggap ada yang bisa mendatangkan berkah. Bisa diisi ini. Senjata kita akan diisi dulu melalui pohon itu. Maka Nabi marah, bertakbir, dan menyatakan bahwa permintaan itu sama dengan meminta Tuhan. Sama dengan permintaan Bani Israel yang meminta Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Persiapkan. Ta'lim kita bisa menjadi sarana persiapan ini. Niatkan untuk itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jangan dulu tergesa-gesa mau perang. Sementara belum ada persiapan. Bagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang ada sekarang. Yang sangat-sangat dikhawatirkan juga didalangi oleh Amerika. Dalam rangka menjaring manusia-manusia yang punya semangat dari kaum muslimin. Kemudian dia salurkan dengan cara yang salah. Yang korban siapa? Kaum muslimin. Sebab semuanya itu dijadikan apa? Dijadikan alat. Alat bagi negara-negara kafir. Sudah berapa negara yang dibom, dihancurkan oleh Amerika. La'natullah alaihim. La'nat Allah atas mereka. Yang kafir. Lihat sudah berapa negara. Tapi atas nama apa? Memerangi teroris. Itu atas namanya memerangi teroris. Kenapa susah sekali dicari itu? Yang dia cari. Dan berapa banyak negara sudah yang dibinasakan. Berapa banyak kaum muslimin. Kalau terlalu kasar secara langsung dia, maka dia upayakan agar supaya sesama muslim yang saling berperang. Sebagaimana yang terjadi di Libya. Dia pasti bermain di dalamnya. Kita marah. Mau melawan dengan apa? Demo? Tidak mengganggu kecuali hanya mengganggu kaum muslimin. Orang kafir, bagus, terus. Nah, saya kasih dana kamu. Justru orang kafir kasih dana itu. Demo apa lagi? Bakar, dihancurkan. Berhasil. Saya yang diinginkan adalah pikirannya mereka masuk. Jerat-jeratnya kita masuk. Permainan politik tingkat tinggi. Dan antum kira dalam Al-Quran tidak ada permainan politik tingkat tinggi. Luar biasa banyaknya dalam Al-Quran. Apalagi dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Fir'aun. Oh, luar biasa. Pemutarbalikan fakta itu luar biasa. Hebat sekali Fir'aun. Ahli politik orang-orang kafir itu hanya pengikut-pengikutnya Fir'aun. Dalam bermain dalam politik. Memutarbalikkan fakta. Coba lihat
Coba lihat di antaranya. Antum mau lihat itu perpolitikan tingkat tinggi. Hah? Lihat dalam surah Al-A'raf. Akhir kisah. Ketika tukang-tukang sihir sudah tunduk, terkalahkan dengan jelas terkalahkan. Mereka sudah, Allah katakan waja'u bisyihrin azim. Kata Allah, mereka telah datangkan sihir yang azim. Allah sendiri akui. Sihir yang sangat hebat. Berarti apa? Pengerahan kekuatan mereka yang sepenuhnya sudah. Tapi takluk dengan sesuatu yang bukan sihir. Nabi Musa merubah tongkat. Tongkat yang betul-betul kayu. Betul-betul berubah menjadi ular yang betul-betul ular. Ini tidak mungkin sihir. Itu saja sudah membuat bukan sihir langsung. Tidak bisa. Apalagi ular yang betul-betul jadi ular ini memakan. Habis itu. Tali-tali, tongkat-tongkat kecil yang mereka lemparkan, yang seolah-olah seperti ular yang meliuk-liuk. Ini dimakan betul. Biasanya ular itu kan hanya makan apa? Dia makan hewan, makan ini. Ini tongkat-tongkatnya dan tali-talinya yang sudah terjadi mereka sihir itu dimakan oleh ular ini. Habis. Ini lebih mustahil lagi nih. Tidak mungkin ada sihir seperti itu. Makanya mereka apa? Langsung sujud. Terus apa komentarnya Fir'aun? Kata Fir'aun, ini betul-betul tipuan kalian bersama. Dia balik. Kalian ingin supaya penduduknya keluar dari negeri. Jadi intinya, kata Firaun, kalian itu sudah melakukan pembicaraan dengan Musa. Supaya masyarakat ini, banyak masyarakat itu dikeluarkan dari negeri ini, yang selanjutnya kalian yang berkuasa. Mau ngambil alih negara. Padahal siapa yang kumpul tukang sihir? Siapa yang didik tukang sihir? Siapa yang membina tukang sihir? Dengan pembinaan yang super ketat, itu mata-matanya Fir'aun itu hebat luar biasa. Tapi dengan mudah dia balik keadaan. Kalah total dia dalam perang tanding itu. Tapi dia bisa rubah, dia balik keadaan. Kita terzalimi ini. Kita mau dilakukan ini, tipuan ini. Kita mau dikeluar dalam rangka memancing pasukannya, tentaranya, jangan terpengaruh. Inna hadha la makrum makartumuhu fil Madinah. Kata Firaun, ini betul-betul makar yang kalian lakukan di kota ini. Sadar jamaah. Karena orang yang suka nonton, baca Quran, tidak punya ilmu tentang menghadapi peristiwa-peristiwa itu, apalagi yang suka main internet. Boleh jadi, siapa yang tahu ini? Menulis ini. Orang kami sudah bermain di situ. Sudah mengaku ahlu sunnah ini, apa semuanya ini. Supaya terjadi bantah dan seterusnya. Karena orang yang dia bantai itu mengaku dari sini di sini, tapi ternyata ada di sampingnya. Ternyata apa? Lagi pula internet siapa yang punya itu? Satelitnya siapa yang punya? Semua sarananya siapa yang punya? Nah, orang kreatif. Kita tinggal buatkan. Masuk kok, ini kok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, persiapan. Nabi SAW hidupnya banyak mengalami peperangan demi peperangan. Mau menjadi pengikut Nabi SAW, jangan benci jihad, itu syariat yang sangat mulia. Tetapi benci jihad yang tidak di atas agama, itu adalah kejahatan yang sangat besar. Sebab mengatasnamakan
agama. Baik. Kemudian ungkapan sahabat Ka'ab ini memberi ilmu kepada kita bahwa boleh seseorang menceritakan kesalahannya. Ya kan, beliau kan ceritakan di sini kesalahannya. Iya. Kesalahan yang sudah berakhir sebenarnya kesalahan itu, tetapi diungkap untuk maslahah. Diungkap untuk memahami kandungan ayat. Sebab asalnya kesalahan dan dosa itu jangan diungkap. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujaharun." Atau illa al-mujahirin. Semua umat itu kata Nabi dimaafkan. Iya. Kecuali yang terang-terangan. Semua umat itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Terang-terangan melakukan dosa, dia nampakkan lagi. Dia cerita bangga. Itu tidak akan dimaafkan. Tapi yang berdosa, sadar dirinya berdosa, dia sembunyikan. Iya. Atau dia berdosa, malu-malu, dilihat. Dia sembunyi. Jangan kita justru ungkap. Orang malu-malu sembunyikan, kita paksakan supaya dinampakkan. Itu aib. Berarti kita apa? Mengantar saudara kita supaya menjadi pelaku dosa. Ketika dia malu menampakkan, dia malu dilihat teman misalnya. Iya. Berarti apa? Itu modal sudah. Iya. Kalau ada teman-teman, semuanya. Padahal kita tahu juga sebenarnya, borokok kan tidak bisa dilihat gitu. Iya. Kita sampai di situ. Jangan anu lagi. Tidak usah, tidak perlu. Itu tidak mendidik. Dan nanti akan apa? Mengantar apa? Memancing emosinya. Akhirnya apa? Iya, kenapa kan? Yang di luar, bahkan. Iya, kenapa kan? Jadi justru siapa yang menyebabkan dia semakin bertambah dosanya? Salah dalam mengajak orang. Lain halnya kalau sudah dihalus-halus, ya akhirnya dia sendiri, ya tidak mau memperbaiki diri, terus berteman dengan teman-teman yang tidak baik, menjerumuskan dirinya dalam pergaulan yang salah, akhirnya semakin terus dalam bencana itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di sini, jadi asalnya jangan sembunyikan. Jangan nampakkan, sembunyikan. Dan di hari kemudian banyak orang yang betul-betul longgar betul. Setelah betul-betul keadaannya sempit, ketika langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bisa lari dari dosanya. Tapi setelah itu Allah katakan apa? Saya maafkan dosa. Ini termasuk orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyembunyikan dosanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut kata beliau, wa kana min khabari hina takhallaqtu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wa la aysara minni hina takhallaqtu anhu fi tilka al-ghazwah. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghazwah. ولم يكن رسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا وجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب
فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهاز شيئا ثم غديت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو. Kata beliau, adalah di antara berita saya ketika saya tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, saya ketika itu berada dalam kondisi yang terkuat. Sungguh saya ketika itu berada dalam kondisi yang terkuat. Dari sisi kekuatan, paling kuat. Dari sisi kemudahan, saya paling mudah ketika itu. Dalam semua peperangan. Ini kondisi peperangan yang paling mudah. Iya, artinya apa? Harta beliau siap untuk berperang. Bahkan kata beliau, demi Allah, saya telah kumpul sebelum peperangan ini 2 tunggangan. 1 kan cukup. Ini 2. Iya. Sampai apa? Iya, untuk peperangan ini. Diakui kondisinya. Ini kejujuran yang mengantar. Mengakui bahwa ini kesalahan saya. Walam yakun Rasulullah, kata beliau, lanjut, Nabi sallam tidak pernah ketika menginginkan peperangan kecuali warra bi ghairiha. Kecuali Nabi isyaratkan kepada yang lainnya sampai tiba peperangan ini. Warra yang tadi yang saya sebutkan. Nabi mengisyaratkan seolah-olah kita akan ke sana di Madinah sampai keluarnya. Tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Sahabat hanya mempersiapkan diri. Kita keluar perangan. Nanti selanjutnya baru ini supaya apa? Menutup mata-mata. Kecuali peperangan ini. Maka Nabi SAW berperang dalam peperangan ini fi harrin syadid. Ini dia. Pada panas yang sangat panas. Kemudian istaqbala safaran ba'ida wa mafaza, dan akan melewati perjalanan yang sangat jauh. Wa mafazan, sangat jauh lagi, bukan di bawah pohon. Bukan banyak penduduk yang akan dilewati. Seperti kita rekreasi ini, sebab banyak orang yang mau dilewati ini. Santai. Tidak. Ini padang pasir. Kurang penduduk. Tidak akan mungkin mendapati penduduk sedikit. Sudah lewat Madinah? Sebab mau menanti di luar, di Tabuk. Dia akan menanti satu dari negara adik kuasa ketika itu yang didengar akan menyerang kaum muslimin. Maka Nabi nanti jauh di luar. Berhari-hari, bahkan berpekan. Nabi keluar, menanti mereka dalam perjalanan yang sangat jauh. Panas, terik luar biasa. Tidak ada air, kekurangan pepohonan. Apalagi ini musim panas yang sangat. Siapa yang mau menghadapi? Perjalanannya saja luar biasa. Siap menghadapi panas? Tidak ada rekreasi. Tidak ada kesejukan. Bekal harus banyak sebab perjalanannya jauh. Nabi memerlukan jumlah yang sangat banyak. Maka apa? Nabi menampakkan perkara ini kepada kaum muslimin supaya mereka mempersiapkan. Nabi tentukan arahnya kita mau kemana. Tapi Masya Allah, luar biasa masyarakat yang terbaik ini. Kaum muslimin bersama Nabi SAW sangat banyak. Sampai-sampai buku pencatat diwan
Dan biasanya anggota pasukan terdaftar ya. Iya. Stanya. Kompi 1, Kompi 2, Kompi 3, Batalion 1, Batalion 2. Terus. Iya. Itu tercatat orang-orangnya. Berapa ekor kuda, berapa ini, apa semuanya. Iya. Terus tercatat semuanya, lengkap. Iya. Harus seperti itu. Iya. Ini tidak tercatat. Tidak bisa dicatat. Banyaknya orang. Sampai-sampai kata Ka'ab, kalau ada orang yang tidak hadir, maka apa? Kalau ada orang yang tidak hadir, maka pasti akan disangka. Iya, pasti akan disangka. Kalau ada orang yang tidak hadir, maka pasti orang tidak akan tahu bahwa dia hadir atau tidak. Karena banyaknya orang. Kalau seperti ini, kalau ribuan, ini banyak sekali. Dan Nabi itu sangat luar biasa dalam menghafal sahabatnya. Ini termasuk keuletan Rasulullah. Banyaknya orang. Kecuali kata beliau, malam yanzil fihi wahyu min Allah. Selama tidak turun wahyu dari Allah. Ini saja yang ditakuti. Wahyu tidak pernah salah. Iya. Dan ini luar biasa ya. Suasana turunnya wahyu itu, iya. Jangankan sahabat, orang-orang munafik saja takut. Orang munafik takut. Jangankan sahabat Nabi SAW, orang munafik itu saja takut. Wahyu tidak mungkin salah. Dan orang munafik takut sekali, sebab banyak sekali mereka dapat berita itu dari langit. Nah, ini lagi ini orang munafik ini. Ini lagi nih beritanya. Tapi mereka selamat dengan apa? Sumpah. Demi Allah ya Rasulullah, demi Allah. Sudah, kalau nama Allah yang sudah dipakai, mau apa? Dihukumi sesuai dengan zahirnya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nabi berpelang dalam peperangan ini, ditambah lagi hina fabatit thimar wa dhilal. Ketika buah-buahan ini saat-saat mau menanti panen lagi nih. Abdilal naungan. Iya, pohon enak sekali bernaung. Sehingga apa? Ini penantian ini. Ditambah lagi. Enaknya bernaung. Kata beliau, wa ana ilaiha as'ur. Dan saya ketika itu, kepada kondisi ini as'ur, cenderung. Ini kondisi hati beliau yang beliau sebutkan. Kondisi hati beliau beliau sebutkan di sini. Ini ilmu penting dalam proses, kita lihat proses tobatnya beliau. Iya. Bagaimana sampai beliau tertinggal, bersalah. Bagaimana prosesnya orang-orang yang akhirnya pasti bertobat. Dari kondisi hati beliau mengungkap, kita bisa tahu. Saya kata beliau, kepada kondisi ini cenderung. Akhirnya tertinggal dalam peperangan. Ini salah satu sebabnya. Ada kecenderungan terhadap dunia. Sebab dunia dan takut mati itu bergandengan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Wa karahatul maut. Iya, cinta terhadap dunia dan benci kematian. Tapi ada penyakit yang sangat berbahaya. Coba lihat, fatajahhasa Rasulullah wal muslimuna ma'ah. Maka Nabi SAW pun melakukan persiapan bersama kaum muslimin. Saya pun berpagi-pagi segera. Berpagi-pagi datang juga. Apa tujuannya? Likai atajahhaza ma'ah. Beliau beritahu. Datang juga berpagi-pagi. Saya ingin melakukan persiapan. Beliau sudah membeli 2 ekor tunggangan. Saya juga datang pagi-pagi. Mau melakukan persiapan. Tetapi saya pulang. Saya tidak melakukan apa-apa. Lihat kondisi ini. Perhatikan ini. Penyakit apa ini? Beliau sudah melakukan persiapan. Saudara yang dibeli. Mau datang. Mau melakukan persiapan. Itu dia inginkan. Tetapi pulang tidak ada yang dia perbuat.
Hanya kata beliau, wa aqulu fi nafsi. Saya bilang dalam diri saya, ini ungkapan diri beliau. Ana qadirun ala dzalika in idza arad. Saya bisa biar terlambat persiapannya, saya bisa lakukan. Kalau saya sudah mau. Coba lihat. Falam yazal yatamada bi. Maka apa ini penyakitnya? Mulai beliau sebutkan. Maka terus menerus yatamada bi, mengulur-ngulur terjadi padaku. Sampai orang-orang semakin hebat persiapannya dan besoknya Nabi SAW pun berangkat bersama kaum muslimin. Sementara saya belum melakukan persiapan sedikit pun juga. Belum ada. Mau masuk dalam kelompok apa? Iya. Apa yang harus dibawa? Bagaimana? Persiapan banyak sekali. Iya. Selesaikan ini, selesaikan itu. Kondisi apa ini? Wah. Tsumma ghadawtu. Kemudian saya datang bercepat-cepat lagi. Cepat-cepat. Ini sudah berangkat orang. Saya datang cepat juga. Tapi saya tetap kembali. Tidak melakukan persiapan apa-apa. Falam yazal yatamadadi. Diulangi lagi. Maka terus menerus mengulur-ngulur menimpa saya. Hatta asra'u. Sampai pasukan sudah berangkat ini semakin cepat. Dan semakin meninggalkannya. Jauh sudah. Tidak bisa terkejar. Bisa terkejar kalau dengan kekuatan penuh. Iya. Beliau masih bisa. Kata beliau, wahamamtu. Muncul himmah. Hamamtu. Ya ketika itu muncul himmah. Kalau saya siapkan kalau saya siapkan ini artahila, iya, tunggangan saya, maka saya bisa menjumpai mereka. Hanya kata beliau, ya laitani fa'altu. Dua seandainya saya lakukan. Ini penyesalan nih. Waktu beliau ceritakan sudah ya. Jadi beliau ceritakan, sudah jauh begitu tertinggal. Ada tekad. Mau mengejar. Kalau saya lakukan, mau persiapkan cepat. Di mana lagi mau cepat? Sementara orang masih bersama-sama di situ, tidak ada yang bisa dilakukan. Tertinggal. Sampai akhirnya dalam pos, jauh betul. Tapi kata beliau, kalau saya bisa, mempersiapkannya, saya bisa menjumpainya. Tapi ya laitani fa'altu, duhai seandainya saya lakukan. Tertinggal. Falam yuqaddar dzalika li, maka tidak ditakdirkan saya berangkat. Baik. Fatafiqtu. Maka saya mulai. Orang sudah pergi, berarti yang tertinggal, lihat yang tertinggal, saya keluar. Idza kharajtu fin nas, ketika saya keluar kepada orang-orang yang tertinggal, ba'da khuruji Rasulullah sallallahu setelah keluarnya Nabi sallallahu, yahzinuni. Saya sedih. Ini tanda-tanda sedih. Kenapa sedih? Anni lam ara li uswah. Saya tidak melihat orang yang saya bisa jadikan teladan. Tidak ada sahabat, tidak ada orang-orang, tidak ada sahabat, tidak ada teman-teman yang sedih dari teladan. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kecuali orang apa? Yang saya lihat orang-orang yang memang ditahu ini orang munafik ini. Dia tahu apa yang dia suka cerita di belakang, dia tahu semuanya. Orang tahu semuanya. Orang munafik di zaman Nabi jelas. Atau lelaki yang lemah, memang tidak bisa berperang, buta kah, cacat kah. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu hatta balagha Tabuk, dan Nabi tidak menyebut-nyebut saya sampai tiba di Tabuk. Baik, sampai situ dulu. Coba perhatikan kondisi ini. Beliau sudah punya persiapan. Ingat, dosa beliau yang dengannya mendapatkan proses tobat yang sangat luar biasa ini tertinggal dari peperangan. Orang munafik, saya demi Allah ya Rasul, sudah sampai ke ujungnya selesai.
Nabi mintakan ampunan selesai. Kalau sahabat Nabi